Pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diduga korupsi dana tunjangan kinerja. Atas hal itu Kejaksaan Tinggi Lampung meningkatkan status kasus dugaan korupsi yang diperkirakan rugikan negara 1,8 miliar rupiah itu ke tingkat penyidikan. Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus atau Aspidsus Kejati Lampung Hutamrin saat konferensi pers di kantor Kejati setempat, Senin 31 Oktober 2022. Menurut Hutamrin, indikasi tindak pidana korupsi di Kejari Bandar Lampung berdasarkan LHP bidang pengawasan tentang pemotongan tunjangan kinerja atau remunerasi pegawai Kejari Bandar Lampung yang dilakukan oleh pegawai bagian keuangan Kejari Bandar Lampung. Dengan adanya peningkatan status penyidikan terhadap pegawai Kejari Bandar Lampung, artinya tidak hanya tajam ke bawah dan ke atas tapi juga ke samping. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hutamrin menjelaskan, modus operandi yang dilakukan adalah ada beberapa pegawai di bagian bendahara yakni berinisial L, lalu Bidan S, telah melakukan markup atau penggelembungan besaran tunjangan kinerja beberapa pegawai. Selanjutnya uang tersebut masuk ke dalam rekening pegawai tersebut, kemudian pada saat itu juga uang tersebut diminta dipindahkan ke rekening yang lain seolah-olah itu atas perintah Kepala Kejari Bandar Lampung. Kegiatan ini diketahui dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Ya. Penetapan tersangka nanti kita tentukan di dalam proses penyidikan. Baru ditemukan siapa tersangka, siapa yang paling bertanggung jawab. Kembali lagi saya katakan bahwa siapa yang paling bertanggung jawab. Kita punya hati nurani. Mungkin ada yang memberikan bantuan yang tidak besar, itu kita harus maafkan. Seseorang, ya, baik daftar masuknya, ya, absen itu tunjangan kinerja loh. Selain daripada gaji, kita mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin yang dimasukkan ke dalam rekening berbeda dengan rekening gaji. Itu sistemnya payroll ya Pak? Ya. Payroll itu kan gelondongan. Nah, ya modusnya sudah saya katakan tadi, ya, memakai nama orang lain, ya kan? Ada markup, ada juga pendabelan ya, pendabelan permintaan tukin tadi. Tukin itu diminta ke BRI keluar, diminta ke Mandiri keluar, kan? Nah ini harus kita clearkan. Makanya kita juga akan minta saksi dari bank BUMN yang pasti. Panjang tidak ada, tidak. Baru gitu aja. SP3 udah tuh. Saya tidak katakan SP3. Kita belum ada penghentian surat perintah penghentian penyidikan. Pengajuan tunjangan kinerja ke rekening ada beberapa bank yang digunakan antara lain Bank BNI, BRI dan Bank Mandiri. Di mana indikasi kerugian sementara yang dihitung oleh bidang pengawasan itu sejumlah 1,8 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 780 juta telah dikembalikan, jadi jumlahnya cukup besar juga yang belum dikembalikan. Sehingga dengan dasar minimal 2 alat bukti yang didapat dalam proses pemeriksaan dari bidang pengawasan, statusnya sudah ditingkatkan kepada penyidikan, yaitu berdasarkan surat penyidikan tanggal 4 Oktober 2022. Status sekarang pemeriksaan saksi ahli, pemeriksaan ahli, ya, ahli dari auditor independen. Total Biar berapa cepat. saksi Pak? Kenapa? Total sudah berapa saksi diperiksa? 80 saksi, kata Kasidik. 80 orang saksi yang telah diperiksa di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga cepat selesai dan saya katakan kita akan menindak pelaku utamanya. Ya. Pak, ada potensi pasal misalkan soalnya kemarin itu kan masih pakai perwali ya. Kalau kemarin belum ada pasal Undang-undang tindak pidana korupsi yang pasti kita terapkan. Iya. Ya. Nanti di dalam proses akhir penyidikan baru kita tetapkan siapa tersangkanya dan pasal apa yang akan diterapkan. Panjang tidak ada, tidak. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV, melaporkan.